Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu.
rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
anugerahnya kekal selamanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah online Bulan Budaya dari Papua, Maluku, NTT pada hari ini, Minggu 2 Agustus 2020 dilayani oleh Pendeta Thomas Kartomo, Pendeta GKI, Konsulen GKI Sarwa Indah. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, bulan ini kita merayakan keberagaman budaya di Indonesia. Sungguh indah persatuan dan kerukunan antar suku di tanah air tercinta. Marilah kita memasuki pelataran rumah Tuhan pagi ini dengan penuh syukur atas Bhinneka Tunggal Ika. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Mazmur 65 ayat yang kelima. Allah telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sambut berkat-Nya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan KJ 18 bait pertama, Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Era muri hari ngadi, para muri madadi, jengadio do mau megala, perwe mano kahodi, muri jiru bawe dara, wiwe
kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan keberagaman suku dan budaya dan yang memelihara umat-Nya di Indonesia. Amin. 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 Salam sejahtera Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan. Saudara, jika hati kita senantiasa terarah pada Tuhan, maka keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia tidak akan menimbulkan benturan dan perpecahan. Terlebih di dalam gereja Tuhan, kita bersatu sebagai umat Tuhan tanpa memandang ras, suku, budaya, dan strata ekonomi. Kita mengesampingkan ego dan kepentingan pribadi untuk beribadah dan bersama melayani dengan satu tujuan, yaitu kemuliaan Tuhan. Adakah kita telah menempatkan budaya di atas ibadah kita yang sejati kepada Tuhan? Adakah kita telah membiarkan ego dan sentimen sukuisme menghalangi kasih kita kepada sesama? Mari kita memiliki hati kita masing-masing dan meminta pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk hidup bersatu tanpa memandang perbedaan. Kami persilahkan jemaat untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu dan kami akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Terima kasih ya Tuhan, karena telah memberi penyertaan yang melimpah, sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Terima kasih karena telah melayakan kami agar layak di hadapan-Mu, meski kami telah melakukan banyak perbuatan dosa. Kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Semuanya adalah dosa yang kami tanggung. Sekarang kami sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Maka dari itu ya Tuhan, kami mohon agar diampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Tidak ada tempat lain selain kepadamu kami meminta. Kami ingin Engkau menghapus segala kesalahan yang pernah kami perbuat. Kami yakin bahwa Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan kami yakin Engkau akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa, kembali ke jalan yang benar, dan tidak membiarkan kami terjerumus lagi dalam kesalahan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merespon doa pengakuan dosa kita dengan menyanyikan KJ 371, bait yang pertama, Aku rindu pada Yesus. Aku rindu pada Yesus, Juru Selamat dan Tuhanku.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kasih karunia Allah Bapa yang besar memastikan bahwa pertolongannya selalu tersedia bagi kita pada waktunya. Seperti firman-Nya, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Diambil dari Ibrani 4 ayat yang 16. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita merespon berita anugerah kita dengan menyanyikan KJ 389, bait pertama dan ketiga. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Mone ai jade ama do era loro tu yade no do pera pelu jaya pamiweya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita menyiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur oleh karena pengampunan dan anugerah-Mu yang memungkinkan kami mengalami perasaan damai. Damai oleh karena kami diperdamaikan dengan Engkau, damai oleh karena kami diperdamaikan juga dengan saudara-saudara kami. Dan saat ini kami memohon kepadamu ya Allah, bersabdalah kepada kami, supaya dengan sabda-Mu itu kami memperoleh pengarahan kehidupan kami untuk masa depan dan keselamatan kami. Kami menyerahkan pewartaan sabda sepenuhnya dari awal hingga akhirnya di dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Matius 14, mulai ayat 13 hingga 21. Matius 14, mulai ayat 13 hingga 21, saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam.
Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberi makan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, baik yang di rumah ibadah ini, di gereja ini, yang di rumah bersama keluarga, dan juga pemirsa, semuanya dimanapun Anda berada. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara mengenai mengarahkan hati, saya teringat pada waktu masa muda ketika masa mau pacaran, saudara-saudara. Apa yang terjadi dengan mengarahkan hati ini? Ketika saya mau mulai pacaran, saya mengenal beberapa gadis. Ada sekitar 5 atau 4 gadis. Saya kenali mereka. Tapi saya belum nembak. Saya hanya membatin doang. Kira-kira ini calon dengan Bapak, Ibu, dan Saudara. Dari kelima gadis itu, saya mulai ada satu fokus ke arah gadis mana saya akan nembak. Kepada dia yang harus dan kedepannya saya mempertaruhkan pengharapan saya, bahkan masa depan saya. Dan disitulah saya menerapkan apa yang disebut dengan mengarahkan hati dan pikiran sepenuhnya itu dengan fokus kepada satu orang itu. Dan disitulah saya menyatakan rasa cinta saya dan keinginan saya untuk berpacaran dan bercita-cita untuk berumah tangga dengan gadis itu. Gambaran mengenai mengarahkan hati berarti ketika kita melihat dari banyak pilihan, banyak opsi-opsi, lalu kita memfokuskan diri pada satu pilihan, dan disitulah kita menambahkan hati kita, mempertaruhkan pengharapan kita untuk suatu masa depan yang panjang. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan beragama, mengarahkan hati tampaknya menjadi sebuah isu penting bagi umat manusia dalam mengenal Allah. Dalam agama-agama tertentu mengenai ibadah, penyembahan, ataupun berdoa, memuja Tuhannya, mereka menganut sistem yang namanya mengarahkan hati. Kata mengarahkan ini disebut juga dengan bahasa yang lebih keren, Bapak Ibu, disebut dengan kiblat. Agama-agama tertentu di dalam beribadah, di dalam berdoa, di dalam memuja Tuhan, mengenal yang namanya kiblat. Orang Yahudi ketika beribadah, ketika berdoa, berkiblat ke Yerusalem. Orang Samaria ketika mereka berdoa, beribadah, kiblatnya adalah ke Gunung Gerizim. Umat Hindu mungkin ketika beribadah, kiblatnya ke satu tempat yang tinggi, Mahameru. Agama Sinto mungkin
Ketika beribadah mereka mengarahkan hati dan pemujaan mereka kepada matahari. Orang Kristen kiblatnya kemana? Yesus ketika berjumpa dengan perempuan Samaria, lalu perempuan Samaria itu menjelaskan bahwa kami menyembah Tuhan yang berkiblat ke Gunung Gerizim. Lalu Yesus menjelaskan, dan itulah dianut orang Kristen, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Bapak Ibu, apa sih sesungguhnya kiblat itu? Kiblat, kalau saya membandingkan dengan bahasa Arabnya itu kiblat. Kiblat atau kiblah berarti arah. Arah yang dituju oleh umat ketika beribadah, termasuk sembahyang ataupun salat. Selain untuk salat, kiblat ini penting sekali bagi umat. Sebagai contoh, saya ambil contoh adalah umat Muslim. Jenazah seorang Muslim saat akan dimakamkan, kiblatnya harus jelas, arahnya harus jelas. Arah yang dianjurkan untuk berdoa, arah wajah binatang saat disembelih, kiblatnya jelas. Arah jenazah ketika dimakamkan, kiblatnya jelas. Bahkan dua arah yang dihindari, yaitu arah pada saat buang air ataupun saat membuang dahak. Kiblat atau arah ini penting. Bagi pembacaan kita pada pagi hari ini, dalam situasi yang sangat politeistik, di mana ada begitu banyak tuhan ataupun ilah-ilah yang disembah oleh umat pada saat itu, yang disembah oleh umat manusia pada umumnya. Allah mengingatkan kembali kepada bangsa Israel, Yesus mengingatkan kembali kepada para muridnya dan pengikutnya, pentingnya dalam ibadah ini mengarah kepada satu kiblat atau arah yang jelas. Arah yang seperti apa? Tema kita hari ini mengarahkan kita supaya arah hati kita adalah berkiblat kepada Tuhan. Bagaimana kita memahami artinya mengarahkan hati kepada Tuhan ini? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang arah dan yang harus diarahkan adalah hati kita, mari saya mengajak perspektif yang melatar belakangi kenapa yang diambil kata atau frasenya adalah mengarahkan hati. Kata hati, Bapak Ibu, di dalam kitab Perjanjian Lama ini sebenarnya menjelaskan kepada terjemahan arti kata jantung. Jadi mengarahkan hati berarti mengarahkan jantung kita. Apa artinya mengarahkan jantung kita? Kita diingatkan bahwa jantung adalah detak kehidupan manusia. Semburan darah kita bersumber dari jantung itu. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang peristiwa pertumbuhan anak manusia, seorang anak manusia diakui kehidupannya di dalam rahim ibunya, dihitung mulai sejak ada detak jantungnya. Dari detak jantung itu adalah diakui awal kehidupan. Jadi mengarahkan hati, mengarahkan jantung kita diingatkan, supaya sejak detak kehidupan kita yang pertama, detak jantung kita yang pertama itu, sampai pada detak jantung kita yang terakhir, yaitu kematian kita diingatkan untuk senantiasa arahkanlah hatimu, kiblatkanlah jantungmu itu hanya kepada Tuhan. Ini dimensi yang pertama, bahwa kita mengarahkan hati kita seumur hidup kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, makna mengarahkan hati bisa berarti mengarahkan kehendak. Mengarahkan kehendak itu artinya mengarahkan niat kita, gairah kita, passion kita. Seluruh kehendak kita, keinginan pikiran kita, energi kehidupan kita hanya diarahkan kepada Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita kehendaki. Ingat, jangan sesuai dengan arah kedaginganmu, kehidupan pribadimu, pikiran pribadimu, tetapi melalui tema dan pembacaan kitab hari ini, kita diingatkan, ayo arahkanlah kepada Tuhan. Lalu ketika kita membaca teks Matius 14 ayat 13-21 ini Bapak Ibu, ada suatu gambaran historis yang ditunjukkan bagaimana mengenai sikap mengarahkan hati ini yang didemonstrasikan baik oleh Yesus
ataupun oleh para pengikut Yesus yang dalam konteks ini saya ambil contoh adalah anak-anak. Kenapa saya katakan anak-anak? Kalau kita membaca di dalam teks lain atau perikop lain, Bapak Ibu, maka 5 roti dan 2 ikan ini adalah sumbernya dari anak-anak. Ini menginspirasi kita. Ada 2 tokoh yang saya soroti, yaitu Yesus dan yang kedua adalah anak-anak. Mengapa Yesus? Perhatikan Bapak Ibu, ketika Yesus mau mengatasi kesulitan, sementara murid-murid berpikir ada ribuan orang, 5.000 orang laki-laki, belum istrinya, belum anaknya. Bagaimana ini mereka mendapatkan makan ketika hari sudah mulai senja? Bapak Ibu dan saudara sekalian, Yesus mengatakan kepada mereka, engkau harus memberi mereka makan. Lalu ketika murid mengatakan, di tempat ini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin itu cukup bagi ribuan orang semacam ini? Yesus menjelaskan. Yesus mendemonstrasikan. Artinya mengarahkan hati, mengarahkan kiblat, mengarahkan penyembahan, dan juga pemujaan kepada Tuhan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus mengambil roti, lalu mengangkat dan mengucap syukur. Perhatikan Bapak Ibu, mengangkat dan mengucap syukur. Ini menunjukkan arah ke atas, kiblat ke atas. Bahwa sumber makanan ini adalah yang dari atas, yang dari Tuhan. Disitulah kiblat pertama yang disimbolkan, yang didemonstrasikan oleh Yesus itu, bahwa pengucapan syukur merupakan bentuk pengarahan hati. Pengucapan syukur adalah sebuah kesadaran bahwa seluruh makanan adalah energi kehidupan yang sumbernya dari Tuhan. Berapapun jumlah makanan itu, semua patut untuk disyukuri. Seberapa banyaknya ataupun seberapa sedikitnya makanan itu, semuanya itu patut disyukuri di hadapan Tuhan, karena itu adalah cara penyembahan yang baik yang diungkapkan dan diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus mendemonstrasikan artinya pentingnya dalam kehidupan sehari-hari ini, kiblat kita tetap ke atas. Bahkan untuk urusan makanan, untuk urusan perut kita saja, Yesus mengingatkan, ayo angkat makananmu, ucapkan syukur. Artinya apa? Ingat Sang Penciptamu, Sang Pemelihara kehidupanmu yang memberi makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk praktek kehidupan sehari-hari. Selalu ingatlah mengucap syukur atas apa yang kita makan dan kita minum. Yang kedua Bapak Ibu, yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Injil Matius, tapi di Injil yang lain dijelaskan secara eksplisit. Bahwa anak-anak itu menyajikan, dikumpulkan ada 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dimaksudkan dari semuanya ini? Bapak Ibu, anak-anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan ini adalah anak-anak yang dijelaskan mereka membawa bekal untuk makan mereka. Kalau saya gambarkan, kalau anak-anak tidak makan karena rotinya diberikan kepada para murid Yesus, maka ini adalah taruhannya rasa lapar mereka. Bagi anak-anak sederhana, makanan itu hal yang penting, tapi memberikan kepada orang lain itu hal yang luar biasa. Ini adalah penyerahan hidup. Gambaran bagaimana menyerahkan seluruh nasib hidup mereka. Kalau mereka menyerahkan apa yang menghidupi mereka, yaitu roti dan ikan, maka mereka lapar dan mati. Tetapi yang dilakukan dan didemonstrasikan oleh anak-anak ini justru mereka mau menyerahkan kehidupan mereka untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka mau menyerahkan makanan yang seharusnya untuk perut mereka, tetapi mereka rela memberikan kepada Yesus untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Kehidupan mereka mau dibagi-bagikan kepada orang banyak. Ini adalah demonstrasi dari 2 tokoh yang ditunjukkan di dalam Injil yang kita baca tadi. Bahwa ada yang mengingatkan kita perlu mengucap syukur. Pada sisi yang lain kita diingatkan kita mesti berani menyerahkan, bahkan meletakkan nasib hidup mereka untuk diserahkan kepada Tuhan dan bahkan dibagi-bagikan kepada orang lain. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bahwa
orang-orang yang mengarahkan hati kepada Tuhan dengan memberikan hidupnya ini sungguh memberi dampak yang sangat luar biasa bagi lingkungan dan komunitasnya. Mereka, anak-anak ini yang memberikan makan, memberikan roti kepada Yesus ini, ternyata mempunyai efek yang luar biasa, daya pengaruh yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu, dari ketika kita membaca Injil Matius pasal 14 mengenai Yesus memberikan makan 5.000 orang yang sumber makanannya hanya 5 roti 2 ikan ini, di dalam tafsir ahli-ahli teologi mengacu kepada 2 kelompok besar. Yang pertama kelompok adalah kelompok penganut mujizat yang mengatakan bahwa 5 roti 2 ikan ini berubah menjadi banyak. Berubah menjadi banyak sehingga mencukupi untuk 5.000 orang lebih itu. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, jika kita berpikir bahwa 5 roti dan 2 ikan itu dipahami bukan sebagai sumber satu-satunya makanan pada saat itu, maka dapat dikatakan bahwa melalui tindakan anak-anak yang memberikan roti dan ikan itu telah menggerakkan ribuan orang untuk mau berbagi, memberikan hidupnya yang disimbolkan oleh roti dan ikan itu, sehingga orang banyak menjadi kenyang dan tidak kelaparan, bahkan kelebihan. Inilah semangatnya. Apapun tafsirnya, baik secara mujizat maupun secara historis, bahwa orang-orang digerakkan oleh semangat untuk membagi kehidupannya, endingnya adalah mereka keduanya menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai umat yang menyembah Tuhan, bagi kita sekarang ini, kita diingatkan untuk mengarahkan hati. Apa makna yang harus kita pahami dan kita resapi? Yang pertama, bahwa mengarahkan hati bagi kita sekarang adalah supaya secara vertikal kita berkiblat kepada Tuhan, bukan kepada ilah lain, bukan kepada yang lain. Mungkin kita tidak menyembah patung, tidak menyembah ilah, tetapi kita menyembah semua, kita mengutamakan hal-hal yang bukan Tuhan. Di situ menjadi cara kita tidak berkiblat kepada Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan, kerja itu penting, mencari duit itu penting. Tetapi kalau itu menjadi kiblat hidup Anda, di sini kita diingatkan, jangan itu kiblatnya. Tapi berkiblatlah kepada Tuhan, sehingga kerjamu menjadi baik, sehingga uangmu menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, kita diingatkan supaya kita mengarahkan hati yang punya makna, supaya secara horizontal kita berkiblat kepada orang banyak yang disimbolkan 5.000 orang itu. Dengan cara demikian kita bukan berkiblat hanya karena kita sanggup roti dan ikan untuk perut kita sendiri, tetapi kita mulai berbagi, bahkan mau memberikan kepada orang lain. Ini adalah simbol dari gambaran supaya kita tidak berkiblat hanya kepada perut sendiri, tapi kita turut mau memikirkan kelaparan yang dialami oleh perut orang lain. Bapak Ibu, saya pernah membaca sebuah artikel, ini kejadiannya di Jawa Barat, di Sukabumi, katanya artikel ini. Ada seorang ibu yang keadaannya sangat miskin, tidak tahu terinspirasi dari mana, dari cerita mana. Ibu ini karena anaknya kecil setiap malam menangis karena lapar, ibu ini mengambil sikap, dia mengambil batu untuk dimasak, dan dimasak itulah anak suruh menunggu. Karena capek nanti masakannya nggak matang-matang, mana mungkin roti menjadi batu menjadi matang, Bapak Ibu. Ibunya ini sengaja memakai metode itu supaya anaknya lelah karena menunggu sampai akhirnya tertidur. Dan itu dilakukan setiap malam ketika anaknya menangis. Ibu ini mengambil roti dan mengatakan, ayo mama mau memasak ini. Lalu karena nunggu gak matang-matang, batunya itu Bapak Ibu, anak ini tertidur, lalu gak nangis lagi. Tetapi yang menarik adalah cerita tentang ibu yang memasak roti bagi anak yang menangis, dan anak yang nangis itu sampai tertidur karena capek nangis, Bapak Ibu, terdengar oleh masyarakat sekitarnya. Mereka yang tadinya tidak peduli menjadi iba. Kok ada ya di zaman sekarang ini ibu sampai menderita anaknya kelaparan seperti itu. Lalu masyarakat berkumpul, mulai mengumpulkan makanan dan berbagi kepada ibu ini. Dan akhir yang terjadi adalah ibu ini mendapat santunan dari masyarakat sekitar yang tadinya cuek, yang tadinya hanya berfokus kepada urusan perutnya sendiri, perut keluarganya sendiri. Tapi mereka akhirnya
memutuskan untuk merawat keluarga ini, menyantuni keluarga ini, dan pada akhirnya bisa hidup dengan layak dan tidak kelaparan. Ini adalah kiblat yang ditunjukkan oleh Yesus, diajarkan kepada kita. Ibadah, agama, penyembahan kepada Tuhan tidak hanya berfokus kita berdoa ke atas, tetapi lihat, terinspirasi oleh anak kecil yang memberikan roti dan ikannya untuk orang banyak. Apa yang dilakukan oleh masyarakat yang mau menolong seorang ibu ini, supaya menjadi pengingat bagi kita yang hari ini diingatkan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, tetapi juga hari ini kita diingatkan, ayo kita turut ambil bagian di dalam memberi makan 5.000 orang. 5.000 adalah sebuah simbol di mana kita harus memperhatikan masyarakat sekitar kita. Mari Bapak Ibu, baik yang di tempat ibadah ini, yang di rumah, ataupun dimanapun saudara berada, saat ini Tuhan mengajak kita mengarahkan hati kepada Tuhan, bukan kepada ilah lain. Mengarahkan hati kepada Tuhan, ingat sesama kita, bukan hanya ingat perut kita. Dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara berada, berusaha, ingatlah bahwa kita menyembah Tuhan, tapi juga kita boleh ambil bagian di dalam menolong sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kembali kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Di saat ini kami kembali kepadamu untuk menaikkan doa syafaat kami. Saat ini kami merindukan sebuah bangunan gereja yang dimana telah lama kami perjuangkan. Beri petunjuk bagi kami ya Tuhan, dan berilah kami kekuatan untuk dapat mewujudkannya. Kami berserah agar Roh Kudus-Mu menuntun kami dan hikmat-Mu menyertai kami. Kami percaya Engkau pasti memberikan indah pada waktunya. Tetapi kami juga tidak lupa untuk bersyukur ya Tuhan, sampai saat ini kami masih bisa beribadah di sekretariat ini dan di sekolah Nusa Indah. Terima kasih atas situasi dan kondisi yang mendukung hingga saat ini, dan kami bisa beribadah dengan tenang. Diberkatilah orang-orang di sekitar yang telah mendukung kami beribadah. Doa kami juga agar kami bisa menjadi berkat bagi mereka yang ada di sekitar kami. Inilah doa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu di tempat ini. Tidak hanya kerinduan, tapi juga selidikilah ya Tuhan, agar bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu saja yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapa, hamba-Mu melanjutkan rasa syukur dan permohonan kami. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun. Bapak Wimertua Haradongan, Ibu Sri Rejeki Purbono, Ibu Tati S. Yahaya, Saudari Agusta Fionita, Ibu Ratna Simangunsong Santoso, Saudara Henry Geluk Purbono. Kiranya apa yang mereka alami dalam sukacita ulang tahun ini menjadi pengingat bahwa Tuhan begitu baik kepada mereka semuanya, dan mereka senantiasa juga mengarahkan hati kepada Tuhan. Berkatilah masa depan mereka, karuniakan kesehatan, perlindungan, kebahagiaan, serta berkat yang luar biasa. Kami pun mengingat saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Yonata Daily, untuk Bapak Rudi Pasaribu. Berkati ya Tuhan, pengobatan mereka ketika mereka dirawat maupun rawat jalan. Kiranya semua yang mereka lakukan boleh mendatangkan kebaikan bagi tubuh jasmani mereka, yang akan mendatangkan kekuatan baru untuk mengingat dan menyembah Tuhan kembali. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam proses pemulihan. Ibu Gustina Pasaribu Boru Marpaung, Ibu Mami Palon, Ibu Sarajaya Sumadi, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Virginia Samantha Sapang, Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nike Elizabeth Buki, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Hidayat, ayahanda dari Saudara Christian Dewantara, demikian juga Ibu Yohana Triani, ibunda dari Saudara Christian Dewantara, Bapak Elisa Hia, Ibu Lina Limbong Sagala. Berkatilah mereka semuanya ya Tuhan, supaya pemulihan mereka menjadi sempurna adanya, dan mereka boleh kembali dalam kondisi sehat walafiat seperti sedia kala. Kami mengharapkan kemurahan dan mujizat-Mu semata yang mengerjakan melalui cara-cara medis maupun non-medis. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dengan sukacita mari kita sampaikan persembahan syukur kita karena berkat Tuhan yang telah tercurah atas kita. Seperti firman-Nya dalam Mazmur 133 ayatnya yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita menyanyi dari lagu Kidung Jemaat 403, baitnya yang pertama, Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Wahela matonae mulunga hakadara, murima dado peloro duja jerowi muri. Berkat muriwe nane dohena muri, nekena dedo mili purume ai aji ai. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Kami mensyukuri segala pemberian-Mu kepada kami ya Tuhan. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami hari lepas hari, dan Engkau menjamin masa depan kami. Engkau mengabulkan doa-doa permohonan dan permintaan kami, dan selalu setia memberkati kami. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengenali berbagai anugerah-Mu kepada orang-orang yang Engkau kasihi. Tolonglah kami agar kami dapat mencatat dan menghitung berkat-Mu, agar jiwa dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur dan hati kami kehilangan alasan untuk khawatir. Ajarlah kami menjadikan ibadah dan perbuatan baik kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bantulah kami mengembangkan sikap hidup yang benar, adil dan jujur sebagai jawaban kami atas berkat-Mu Tuhan. Izinkanlah kami mengembalikan segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami melalui persembahan kami, pelayanan kami, dan hidup kehidupan kami. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu itu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami.
Terimalah persembahan umat-Mu ini ya Tuhan dengan penuh sukacita. Mulialah nama Tuhan melalui seluruh hidup kami. Kami membawa doa dan syukur kami ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Pedute awe murie, rujara muri mada, lua hela matonai, titua tape muri. Dea tape dute muri, beka kolwa dei muri. Rowi pada darah muri, wera mangalu darah. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang saudara, bukalah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, Bapak Indah yang terkasih. Ya, Jemaat Sarwa Indah, GKI Sarwa Indah yang terkasih, kami mengucapkan selamat hari Minggu, sekaligus mengajak jemaat untuk ikut PA. Seperti hari ini kami baru saja selesai PA, jadi kami undang minggu depan untuk bersama-sama dengan kami. Terima kasih, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.
Gusti Yesus kula badhe derek tuan selaminya, derek manggul salib